sholat gerhana itu, kalau gerhana matahari disebutnya kusupus samsi. Dan kalau gerhana bulan itu khusupul qamar. Nah, khusus tentang sholat gerhana ya, panduan Rasulullah SAW apabila terjadi gerhana itu terdapat dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, layan kosipani limauti ahadin wala lihayatihi idza ra'aitum dalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 1044. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi gerhana bulan maupun matahari karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jadi waktu itu putra Rasulullah Said Ibrahim meninggal dan kebetulan terjadilah gerhana. Maka orang-orang Quraisy menghubungkan antara kematian putra Kanjeng Rasul Said Ibrahim itu dengan kejadian gerhana. Maka dibantah oleh Rasulullah, tidak ada kaitannya gerhana itu dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Jadi orang tua kita dulu suka menghubungkan kalau gerhana ini terjadi ini tidak ya. Tapi justru Rasulullah memberi panduan kepada kita bagaimana yang harus kita lakukan pada saat terjadi gerhana. Kata beliau, idza ra'aitum dalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa. Kemudian banyaklah membaca takbir. Lalu sholatlah dan bersodakohlah. Jadi itu panduannya. Ada 4. Kalau terjadi gerhana, banyak berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita, keluarga kita, ya, beristighfar untuk dihapusnya dosa-dosa kita. Kemudian banyak membaca takbir. Kemudian sholat dan bersodakoh. Nah, khusus tentang sholat ini, Bapak akan sampaikan, sholat gerhana itu hukumnya sunnah. Ya, sholat gerhana itu hukumnya sunnah dan dilaksanakan 2 rakaat. Gerhana bulan dan gerhana matahari sama 2 rakaat dan sama kaifiahnya, cuma niatnya saja yang beda tentunya. Untuk gerhana bulan itu tentu saja niatnya, talaput niatnya atau lapat niatnya itu usolli sunatal likusupil komari rok'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi 2 rakaat sholat gerhana itu. Cuma beda dengan yang lain. Sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi setiap rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah. Jadi takbir, kemudian baca Fatihah, baca surat, ruku, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian ruku, berdiri, kemudian baru sujud. Dan begitu juga dengan rakaat kedua seperti itu. Jadi setiap rakaat rukunya 2 kali. Kemudian setelah sholat disampaikan khutbah gerhana. Imam Syafi'i mensyaratkan khutbah setelah sholat kusuf itu seperti juga sholat id. Tapi kalau imam yang lain, Imam Hanafi tidak mensyaratkan. Imam Hanafi, Imam Syafi'i ya kita laksanakan tuh mensyaratkan
setelah sholat itu khutbah untuk mendengarkan nasihat-nasihat, fatwa-fatwa tentang kejadian alam itu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kajian gerhana itu adalah kajian biasa, hal yang biasa, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kehidupan manusia, hanya merupakan ayatun min ayatillah, hanya sebagian dari tanda kekuasaan Allah saja. Karena itu apabila kita menghadapi gerhana, mari kita sama-sama laksanakan panduan dari Rasulullah SAW itu. Mudah-mudahan kita mendapat barokah